Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali dalam kehidupan sehari-hari hati kita terluka. Karena bagaimanapun kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, artinya kita dikelilingi oleh orang-orang yang berdosa, yang karena dosa mereka, akhirnya mereka membuat kita terluka. Namun jangan khawatir saudara-saudariku, walaupun luka-luka batin itu berdampak negatif terhadap kita masing-masing, namun Yesus begitu mencintai kita. Ia selalu ada untuk menyembuhkan kita. Karena itu, kita juga di rumah masing-masing bisa secara pribadi melakukan doa penyembuhan batin dengan mohon kepada Yesus agar Ia menyembuhkan luka-luka batin kita. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita mohon dulu bimbingan Roh Kudus. Jadi doa kita diawali dengan mohon bimbingan Roh Kudus agar Roh Kudus sendiri yang menyertai kita dan membimbing doa-doa penyembuhan batin kita. Lalu langkah yang kedua adalah kita menghadirkan peristiwa-peristiwa yang melukai hati kita. Kemudian dengan imajinasi iman, kita hadirkan Yesus juga ada pada saat kita terluka. Apa maksudnya imajinasi iman? Artinya adalah bahwa kita membayangkan Yesus, tetapi sungguh-sungguh mengimani bahwa pada saat itu Yesus sungguh hadir untuk menyembuhkan si kecil kita yang terluka pada masa yang lampau. Lakukanlah hal ini tahap demi tahap kehidupan, mulai dari ketika masa kandungan, masa kelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Dan catatan penting adalah kita perlu mengampuni semua orang yang melukai hati kita. Dan dengan iman, kita percaya bahwa Yesus mau dan sanggup menyembuhkan kita. Saat ini, kami akan menemani Anda untuk berdoa. Anda bisa mengikuti bimbingan doa penyembuhan batin pribadi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra, kami bersyukur pada hari ini Engkau menarik kami untuk datang di tempat ini, untuk membawa seluruh diri kami ke hadapan Tuhan, agar kasih Tuhan sendirilah yang mampu menyembuhkan dan memulihkan kami. Ini diri kami, Allah Roh Kudus. Biarlah Kau terus tinggal dan membawa hati kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih, marilah saat ini kita arahkan hati kita kepada Allah. Sadarilah bahwa Allah hadir di dalam hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sadarilah juga akan kasih-Nya yang selalu Ia curahkan untuk menyembuhkan dan memperbaharui kita. Allah sungguh rindu untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Allah sungguh rindu untuk menyembuhkan kita, karena kasih-Nya yang sanggup menjadikan kita utuh. Oleh karena itu, bawalah setiap luka-luka batin kepada Tuhan saat ini. Luka-luka batin membuat kita dendam, sakit hati, benci, menutup diri,
dan sukar mengampuni. Apalagi untuk mencintai orang-orang yang telah melukai hati kita. Mari pada saat ini, kita mau memeriksa di dalam diri kita. Mungkin ada kelemahan-kelemahan, atau mungkin di dalam diri kita ada kebiasaan dosa yang disebabkan oleh luka-luka batin yang kita alami dalam hidup ini. Mohonkanlah kepada Tuhan Yesus untuk menelusuri tahap-tahap kehidupan kita saat ini. Mulai dari masa kandungan, kelahiran, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Mari kita heningkan diri kita. Kita masuk kembali melihat seluruh perjalanan kehidupan kita. Pada saat ini, kita mau masuk dalam masa saat kita di dalam kandungan ibu. Tuhan Yesus Kristus, hadirlah bersama kami pada saat ini. Bawalah kami masuk kembali ke dalam masa kandungan kami. Engkau yang mengetahui segala peristiwa yang terjadi pada saat itu. Bila ada pengalaman pahit yang mempengaruhi kami mohon jamahlah dan sembuhkanlah segala luka-luka batin yang ada. Engkau ada di dalam kandungan ibu. Mungkin pada saat itu ibumu belum siap untuk menerimamu karena tekanan ekonomi yang dialami. Mungkin juga waktu engkau di dalam kandungan, ibumu mengalami tekanan batin dari mertuanya, sehingga engkau juga mengalami rasa tertekan. Atau mungkin juga engkau seorang anak yang ketika di dalam kandungan ibumu, engkau melihat, mendengar pertengkaran yang hebat antara ayah dan ibu. Bahkan pada saat itu, ayahmu sempat memukul ibumu. Atau mungkin juga di saat ibumu mengandung engkau, ia sedang sakit. Oleh karena itu, saat ini engkau sering merasa bersalah terhadap ibumu. Sekarang dengan iman yang engkau miliki, sadarilah kehadiran Yesus. Bayangkan Yesus saat itu berdiri dan hadir di hadapan ibu. Dan Yesus mengatakan kepadamu, "Anakku, jangan engkau merasa sedih. Jangan engkau berkecil hati, biarpun orang tuamu tidak menerimamu. Tetapi aku menerimamu. Aku tetap mengasihimu
dan Engkau berharga di hadapan-Ku. Bayangkan Yesus saat ini meletakkan tangan pada perut ibumu. Ia memberkati ibumu dan memberkati kandungannya. Yesus membelai-belai kepalamu dengan penuh kasih sayang, yang pada saat itu engkau berada di dalam kandungan ibumu. Pada saat itu, namamu telah diukir di telapak tangannya. Mari saat ini kita mau memasuki masa kelahiran. Tuhan Yesus Kristus, hadirlah bersama kami pada saat ini. Bawalah kami masuk kembali ke dalam masa kelahiran kami. Bila ada pengalaman pahit yang mempengaruhi kami mohon jamahlah dan sembuhkanlah segala luka-luka batin yang ada. Mungkin engkau seorang bayi yang pada saat kelahiranmu mengalami kesulitan. Karenanya terpaksa dibantu dengan alat-alat kedokteran. Sehingga engkau sering merasa terancam bila melihat barang-barang tajam. Atau mungkin dengan kelahiran yang sulit itu, ibumu sendiri menderita kesulitan yang begitu hebat, sehingga engkau pun sering merasa bersalah terhadap ibu. Atau mungkin juga engkau seorang bayi yang pada saat kelahiranmu terpaksa mengorbankan nyawa ibumu. Karenanya engkau selalu merasa bersalah dalam hidup. Atau mungkin engkau seorang bayi yang pada saat kelahiran ayahmu tidak sempat hadir untuk menyaksikan kelahiranmu di dunia ini. Pada saat ini, bayangkanlah Yesus hadir. Dia menyambut engkau yang lahir ke dunia ini. Dia mau menyatakan kepadamu bahwa engkau tidak pernah sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sedetik. Saudari-saudariku yang terkasih, pada saat ini kita mau melihat kembali setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami, secara khusus pada masa kanak-kanak kita. Tuhan Yesus Kristus, hadirlah bersama kami pada saat ini. Bawalah kami masuk kembali ke masa kanak-kanak kami. Engkau yang mengetahui segala peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan segala luka-luka batin kami.
Mungkin engkau anak dalam keluarga yang merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Mungkin engkau juga sering dibeda-bedakan dari antara saudara-saudaramu yang lain. Juga mungkin engkau adalah seorang anak dari keluarga yang seringkali bertengkar, sehingga engkau selalu merasa tidak aman dalam hidup ini. Dan engkau kadang ingin lari. Mungkin juga engkau adalah seorang anak yang diberikan kepada keluargamu, atau engkau yang dititipkan kepada nenek dan kakek, sehingga engkau merasakan tidak adanya kenyamanan di hatimu. Engkau seringkali merasa resah, gelisah, dan kadang engkau ingin lari dari mereka. Atau juga engkau yang selalu dititipkan kepada orang lain, karena kedua orang tuamu terlalu sibuk, sehingga engkau kurang mendapat perhatian. Engkau sering dilupakan dan sering ditinggalkan oleh kedua orang tuamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, bayangkanlah saat itu Yesus hadir. Yesus melihat engkau dengan penuh perhatian. Yesus memberkatimu, dan Yesus membelai-belai kepalamu. Dan Yesus bersabda, "Akulah gembalamu." Ya Tuhan Yesus Kristus, hadirlah juga pada saat ini bersama-sama dengan kami di masa remaja kami. Engkau yang mengetahui setiap peristiwa yang terjadi di masa remaja kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau membawa setiap peristiwa dan juga luka-luka yang terjadi pada masa remaja kami pada saat ini kepadamu. Mungkin kita di masa remaja penuh dengan pergolakan, dan masa remaja adalah masa yang baru dalam kehidupan kita, dan masa di mana juga kita tertarik oleh lawan jenis kita. Pada saat itu, engkau seolah-olah hidupmu mulai merasa mekar. Namun di saat yang membahagiakan itu, engkau tidak dimengerti oleh kedua orang tuamu. Engkau merasa seakan-akan kebebasanmu dibatasi, dan engkau merasa tidak dimengerti oleh kedua orang tuamu. Juga mungkin engkau yang pada masa remajamu pernah mengalami kekecewaan dari kekasih. Engkau dengan tulus hati menyerahkan seluruh hatimu kepadanya.
namun ternyata engkau dikhianati oleh kekasihmu. Mungkin engkau juga pernah mengalami ketidakadilan dari seseorang yang engkau cintai. Engkau ditinggal pergi olehnya, sehingga engkau merasa putus asa, dan engkau tidak menemukan seorang pun yang dapat mengerti tentang dirimu. Karena hal itu, engkau ingin bunuh diri. Juga mungkin engkau yang pernah dinodai oleh seseorang, lalu engkau ditinggal pergi begitu saja oleh kekasih, sehingga engkau menahan malu sendirian dan hatimu menjadi terluka. Sehingga hal itu, peristiwa itu, dan luka itu membekas di dalam hatimu. Pada saat ini, Tuhan mengundang kita semua untuk datang kepadanya, membawa setiap luka-luka, setiap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada saat ini, bayangkanlah orang yang pernah menyakiti hatimu, dan hadirkanlah dia. Dan saat-saat mana engkau disakiti olehnya, bayangkanlah saat ini. Dan bayangkanlah juga peristiwa itu, bahwa Yesus hadir di situ. Yesus mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yesus mengerti perasaan. Dan Yesus memelukmu, mendekatimu dengan penuh kasih. Ya Tuhan Yesus Kristus, hadirlah kembali bersama kami pada saat ini. Bawalah kami masuk kembali ke masa pernikahan. Engkau yang mengetahui segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa pernikahan kami atau dalam kehidupan keluarga kami. Segala pengalaman pahit yang mempengaruhi kami. Mungkin engkau adalah seorang istri yang diperlakukan kasar oleh suamimu, sehingga engkau merasa tertekan. Mungkin juga engkau adalah seorang istri yang dikecewakan oleh suamimu, yang tidak bertanggung jawab, karena suamimu mengkhianati cintamu. Juga mungkin engkau adalah seorang suami yang mengalami kekecewaan dari istrimu sendiri, karena istrimu tidak setia kepadamu. Juga mungkin engkau
adalah seseorang yang pernah mengalami dipaksakan oleh orang tuamu untuk menikah dengan seseorang yang tidak sesuai dengan keinginan. Orang tuamu menginginkan harta benda dan kedudukan tinggi dari pasangan, sehingga engkau menjadi korban gengsi dari orang tuamu, sehingga engkau begitu membenci kedua orang tuamu karena peristiwa ini. Saat ini, bayangkanlah Yesus datang kepadamu. Dia menjamahmu dengan lembut dan penuh kasih. Yesus memberikan sentuhan di hatimu yang terluka karena kesalahpahaman antara engkau dan pasangan. Juga mungkin engkau adalah seorang yang pernah mengalami kekecewaan. Engkau dituduh, difitnah, ditipu oleh teman sekerjamu atau sekantormu juga, oleh iparmu, atau bahkan oleh saudaramu sendiri, juga orang-orang yang terdekat denganmu, memperlakukan engkau dengan tidak adil, sehingga engkau merasa sakit hati dan kecewa karenanya. Juga mungkin engkau adalah seorang menantu yang mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari mertua, dan engkau belum diterima oleh mertuamu maupun saudara-saudaramu yang lain. Engkau merasa tersisihkan, sehingga merasa tidak senang, dan engkau merasa benci dan juga dendam di hatimu. Mungkin juga ada orang tua yang mendapat perlakuan kasar dan tidak sopan dari menantu, bahkan dari anaknya sendiri. Dengan demikian, sebagai orang tua, engkau merasa diremehkan, tidak dihargai, dan engkau merasa jengkel dan sakit hati. Saudara-saudari yang terkasih, kini bayangkanlah semua orang yang menyakiti hati kita, mulai sejak di masa kandungan sampai masa sekarang. Bayangkan mereka satu persatu. Hadirkan kembali saat mana engkau disakiti, dengan cara bagaimana mereka telah menyakitimu. Bayangkan juga Yesus hadir. Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yesus juga mengerti perasaanmu. Segalanya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bayangkan Yesus mendekatimu, memelukmu, dan rasakan kehangatan kasih-Nya saat ini. Bayangkan juga semua orang yang telah menyakiti hatimu, meminta maaf kepadamu, dan engkau juga mengatakan sanggup memaafkan mereka. Cobalah untuk mengatakan bahwa engkau sungguh bersedia memaafkan mereka.
Coba mengatakan dengan tulus, dan ulangilah dengan pernyataan kasih-Mu itu. Kemudian bayangkan Yesus memegang tangan-Mu, supaya Engkau menumpangkan tangan-Mu kepada musuh-musuh-Mu. Dan dari tangan-Mu mengalirkan kehangatan kasih. Kehangatan kasih Yesus bagi mereka yang menyakiti-Mu. Bayangkan Yesus mempersatukan tangan dan tangan dari semua orang yang melukai Engkau. Engkau telah dipersatukan dalam kasih yang sama. Kasih dari Yesus sendiri. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kehadiran di setiap tahap dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memulihkan kami, menyembuhkan segala luka-luka yang membelenggu kami selama ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu mengubah kami menjadi pribadi yang baru. Inilah kami ya Tuhan. Kami mau agar kasih-Mu bekerja seutuhnya untuk mengurapi, memperbaharui, dan menyembuhkan kami. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam kuasa, ke dalam kasih dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Dan semuanya ini, rasa syukur kami dan juga cinta kami kepadamu, mau kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.